Kegiatan sehari-hari ya? Iya, Ya. kegiatan kakak. Pengangguran sebenarnya. Oh. Pengangguran produktif. Oh, pengangguran Oh, produktif. beda ya, produktifnya itu yang kita produktifnya ambil. kita garis bawah itu, produktif. Produktif. Banyak acara dong berarti. Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuman gue berusaha bagaimana caranya itu menyibukkan diri aja biar dibilang tetangga tuh nggak pengangguran. Oh, gitu. Kayak gitu. Gitu. tepatnya. Iya. Kembali lagi sama gua Suhana di sini dan gua di partner sama Dede Lestari, di ruang. ruang milenial. Gitu dong. Oh iya. Iya. Gini, men. Gini-gini. Iya. Gini-gini mana? Jangan gini dong. Kali ini kita sama siapa nih, Deh? Kenalin dulu, Pak. Siapa? Bapak Anda. Oh. Namanya siapa? Ujung sedep kayak apa lagi? Oke, nama gue Melki. Gue juga nggak tahu di sini mau ngapain. Hah? Biasa dipanggil Melki. Melki bisa biasa dipanggil Ucok. Kiki, bukan? Ucok. Ucok. Oh, Ucok. Ucok. Panggilnya Ucok. Berarti Ucok. Ucok. Lagi Iya. beda. Horas. Toras. Horas. Emang Ucok? Horas Iya. Medan, Kak. Horas. Toras. Oh. Horas gini. Gini dong. Oh, Horas Horas. gitu deh, Oh, gitu. oke. Ya. Bukan hari piring, Oke. ya. Oke. Kita tanya dia dulu nih, kita interview dia. Ya. Waduh. Oh, Interview apa nih? aduh sih. Iya. Ya, tentang kehidupan lo aja sih. Gua mau Berarti aku nanya-nanya. lebih asiknya manggilnya Ucok ya. Cok, Kak cok kita ya. Kau Ucok, kakak Ucok, kakak Ucok gitu. Nggak enak. Melki apa Ucok nih? Melki aja, Melki. 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 Ya, Kak oke Melki. Kak, gini. Heeh. Narsum kita Kak Kakak Melki. Melki. Hmm. Kegiatan kakak sendiri apa? Kegiatan sehari-hari ya? Ya. Iya, kegiatan kakak. Pengangguran sebenarnya. Oh. Pengangguran Tapi- produktif. Oh, pengangguran Oh, produktif. beda ya, produktifnya itu yang kita produktifnya ambil. kita garis bawah itu, produktif. Produktif. Banyak acara dong berarti. Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuman gue berusaha bagaimana caranya itu menyibukkan diri aja biar dibilang tetangga tuh nggak pengangguran. Oh, gitu. Kayak gitu. Gitu. tepatnya. Iya. Dek, ada pertanyaan, Dede? Pertanyaan menarik tentang Ayo, mau tanya apa sama gue? Mau tanya apa? Sebelum aku yang nanya nih. Soalnya aku liatin dia masih kedengeran dak dik duk dak dik duk. Kayak belum siap gitu loh. Coba saya dengerin malah. Wah, iya itu dandik dia. Di kanan masih gitu-gitu. Iya, iya. Santai, Mas, Santai, santai. Santai, oke. Ya iya, emang gue polisi apa Yang aku tahu nih ya. Bang Melki ini di dunia fotografi bener ya? Ya, Nah, fotografi. Tapi sebelumnya memang udah terjun ke fotografi atau belum? sebelumnya gue sempat kerja juga di salah satu perusahaan di Cikarang. Oh, Cikarang pernah jadi karyawan di kantoran gitu. Cikarang. Enggak, dulu Cikarang. gue sempat bekerja di suatu perusahaan dibilangnya ya lumayan lah. Oke. Astra Group, daerah Cikarang. Cikarang. Produksi motor. Oh, iya. Nah, kayak gitu. Berarti dia yang bikinin motor nih. Oh, Iya. Bikin motor dia, hebat Jadi juga lu, berarti dia. lu pakai motor kayak lebih ke otomotif ya? Iya dulu. Oke. Nah, kok tiba-tiba langsung terjun ke dunia fotografi itu alasannya kenapa gitu? Kerjaan sebelumnya karena memang bukan passion kakak atau kenapa gitu tiba-tiba boleh diceritain gitu? Oh, jadi gini ceritanya. Dulu kan gua sempat bekerja di suatu perusahaan lah ya. Gue tuh tipikal orang yang bosenan. Oh, cepet bosen. Oke. Ketika gue bekerja di suatu tempat yang menurut gue, oh ini bukan gua, maksudnya dalam artian ketika lu melakukan pekerjaan, ketika lu bekerja di suatu perusahaan, lu akan melakukan aktivitas yang itu aja. Betul. Nah, Monoton. gue merasa bosan. Nah, makanya gue nggak sempet kerja itu berpindah-pindah perusahaan. Seperti itu. Pindah-pindah dia ya berarti ya. Sampai akhirnya gua itu merasa jenuh lah, dan memang sudah bukannya ini ya apa bukan yang merasa gua nggak membutuhkan pekerjaan itu, karena kan namanya manusia otomatis membutuhkan Betul. ini dong, biaya dong. Biaya apa? Nah, Biaya hidup gitu. biaya Ya, hidup. jelas lo kalau ngomong banget Nggak biaya apa profit nih? dong. Nah, seiring jalannya waktu dan Tapi akhirnya kerja udah lama itu? udah lama. Sempat berapa tahun kerja di jadi karyawan? Terus sempet lama gua. Oh, sempet lama serius. Tapi Delapan katanya tahun. bosen. Ini Bosen. lama juga. Tapi lama Tapi ya, gini. makanya dia bosen lama Nah, itu. makanya gue berpindah-pindah. Biasanya satu perusahaan gue bertahannya tuh paling lama 2 tahun.
karena gue pindah-pindah, oh bete gue sini nih, gue nggak dapat apa-apa, maksudnya dalam artian nggak dapat Monoton gitu ya, apa-apa, iya itu terus, aja. oke. Oke lah, satu pilihannya karena kan dulu sistem kayak zaman sekarang tuh kebayaran kontrak ya. Gue bosan juga dong, oh ngapain sih gue mesti ngelamar kerja lagi, adaptasi lagi sama perusahaan ini, adaptasi lagi sama teman-teman. Gue senang sih, cuman dalam kesenangan itu ada catatan tersendiri gitu. Dalam arti gue nggak mungkin nih kayak gini terus, dan akhirnya gue memberanikan diri karena gue waktu itu udah senang hobi fotografi dan memutuskan untuk mengambil jalan hidup di fotografi. Oh gitu, jadi memang fotografi ini pas setelah benar-benar keluar dari karyawan itu, perusahaan itu? Kerjaan, atau ya. memang sebelumnya jadi udah Tapi karyawan itu udah sudah berjalan. pernah coba foto-foto cuman belum difokusin di situ? Sudah berjalan, tadinya memang sudah berjalan. Gitu Bang Su. Aku mau nanya dong, aku mau nanya satu. Kan gua belum selesai Ya, jawabnya. tapi aku mau nanya. Ya Kan udah gua belum lanjutin dulu. selesai. Terus lanjut. Jadi setelah apa itu kan? Beres, waktunya habis. Jangan santai dulu, masih kayak masih Masih Jadi gue mengingat-ingat dulu nih. Gewek. Oke, Pada waktu itu, sedih. Ya. nah, waktu itu kebetulan akhirnya gue memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, gue udah mulai ngambil aktivitas fotografi tuh. Ya masih kecil-kecilan sih, kayak foto season lah, terus kayak main pre-wedding, wedding. Nah, Masih sendiri lah gitu ya. gue masih sendiri nih, masih bujang. Masih bujang Iya. sendiri. Setelah habis gue keluar dari perusahaan, berhenti maksudnya. Iya. Gue memutuskan 2 bulan kemudian gue ingin nikah. Ingin nikah. Keren ya? Keren. Keren men, ingin nikah. Ingin nikah. Tapi udah punya calon ada? Ya udah. tuh. Oh udah, berarti ingin, berarti nggak Iya. hanya bayangan aja dong kayak gitu ingin nikah tapi nggak punya calon, gimana itu? Itu kayaknya Kayak lu anjir, iya dia Kok curhat gue ya. lagi? Iya, Kayaknya lu curhat. Dia. Nah, gitu. Emang lu udah? Hah? Emang lu udah? Lu udah ya? Oh, Emang kamu udah? Nah, kayak gitu. Oh, gitu. oke. Intinya kita selesai ini harus punya target lah. Nah, tapi kan jadi pertanyaan, Apaan tuh? Model bukan. Jadi lu berani gak sih? ngelamar orang. Jadi ini pelajarannya sebenarnya pelajaran buat gua di pribadi ya, Pribadi. buat sama teman-teman juga. Boleh. Ketika lu mengambil keputusan, nggak usah ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu. Ketika menurut lu baik, ya jalan. Jalannya. Yang penting ada tekad yang kuat di situ. Iya. Iya. Lu, Iya kan? lu ketemu misalkan, Iya. lu punya bukit. Iya. Ketika lu mau mengelamar ngelamar pasti ke bapaknya dong. Bapaknya bukan ke anaknya, Lu kalau ditanya anaknya masih dong, mau, Bang. Lu kerja di mana? Hah? Nggak punya Oh, iya, pekerja. Sedangkan gua nganggur. Iya. Oh iya juga. Ayo. Iya. Gimana itu mensiasatinya itu? Lu Itu- nggak datang ke orang tuanya, lu nggak punya pekerjaan, tiba-tiba mau ngelamar anak orang, mau dikasih apa itu, makan apa itu? Nah, Betul, ini pelajaran banget buat Iya. cowok-cowok yang memang belum berani untuk ngelamar. Nah, terus lanjutin. Nah, karena menurut gua suatu ikatan pernikahan itu aja kalau Wah, lu mengerikan, men. Suara ini kayak jomblo jeng, 1, 2, 3, banyak ini. kasihan ya. Banyak Yang nonton aja jomblo. Terus Nah, jadi gimana caranya meyakinkan si orang tua tuanya itu. tersebut. Dan akhirnya gue bilang, nah saya berhenti bekerja ini bukan dalam artian catatan saya nggak bekerja sama sekali, kayak gitu. Kok kamu berani padahal udah enak? Toh saya laki-laki, saya memutuskan jalan hidup saya sendiri. Yoi, kayak Naruto kan? Lu memutuskan Kata-kata. jalan hidup sendiri, men. Iya. Iya. Jadi lu jalan sendiri gitu. Oh iya dong. Iya. Nggak mungkin gua ngikut sama orang tua Iya. lagi. betul sih. Gitu Karena emang itu sempat ada laki-laki. perdebatan gue sama orang tua itu, Iya. sama orang tua gue ya, Iya. sama orang tua gue sendiri, begitupun sama orang tua si dari pihak wanita. wanita. Seperti itu. Gitu. Dan alhamdulillahnya Diterima itu. setelah diterima dan setelah menikah rezeki itu bertambah. Jadi jangan lama-lama lah kalian Para menjomblo. jomblo, jangan lama-lama tuh, Berarti cepet-cepet memang nikah. bener ya, kalau udah nikah tuh katanya rezekinya bener-bener berkali-kali. Bertambah. Betul. Iya, emang kayak gitu deh. Kata orang yang emang bertambah. Jadi kapan kita nikah? Kapan kita? Jadi kan banyak teman-teman di sini Iya. berpikiran, wah gue nganggur, wah gue kerjaan gue merasa gue belum cukup. Tuh. Itu Lagi pada ketakutan menikmati apa, semua pada coba? jomblo-jomblo tuh kan. Itu bukan ketakutan yang dibuat sendiri, Diri. ya kan? Sebenarnya nikah itu murah, Murah. gengsi yang bikin Iya, mahal. Kedatang ke AUA sekarang gratis kan gitu. Iya. Iya.
Nikah tuh Kok murah. gue jadi ceramah ya? Gak apa-apa, Iya, emang kan buat betul. ruang milenial, Iya, kan iya. banyak misalnya kita ambil sini posisi positifnya atau apa gitu yang Gitu, bisa Pak. di Kak. buat pengalaman, Positif, misalnya pengalaman baik kita bagi ke mereka gitu. Siap. Mungkin banyak yang mereka sampai sekarang belum berani mengutarakan atau mengelamar cewek itu gitu, pacarnya. Gitu. Sama kayak Ini ini sama. Sama nih ini. Ya sama, gua Nah, berani. nah, tuh. Ini. Nah, triknya bisa dipakai juga dari Bang Melki ini. Jadi kan Iya. kita bisa ambil ya dari Dek. sesuatu dari Bang Melki. Kakak Terus, Melti, Dek. Hah? Kakak Melti. oh iya. Kakak Melti kan? Apa aja dan Oh, sekali. kakak. Kakak. Kakak, adek, Iya. ini om. Om Semudah ini dikata Om, masih kece gue. Oke lanjut. Setelah menikah berarti Kak Melki ini benar-benar fokus ke dunia fotografi. Berarti dunia pekerjaan udah enggak dong yang Udah kemarin. enggak. Nah, boleh cerita nggak gitu pas awalnya kakak terjun ke dunia fotografi ini kayak gimana gitu misalnya. Pasti kan ada susah senangnya. Aku mau Susah tahu dukanya. susah dukanya. dukanya. Aku mau tahu dukanya dulu aja gitu. Pasti kan orang banyak nggak tahu di luar sana mungkin dukanya seperti apa sih gitu kan. Gimana netizen ngomong, wah dia mah nggak kerja tuh, kerjanya luntang lantung gitu kan, orang gitu kan ngomong. Pasti kan banyak di luar sana yang pikiran negatifnya juga Iya. tentang seorang fotografi dan segala macem gitu kan. Karena yang tadi kita bilang kita menghasilkan uang, income itu nggak harus dari kerja kantoran gitu. Dari sebuah hobi pun bisa menghasilkan uang. Uang. Nah, banyak juga di sini kan kita dunia fotografi juga banyak ya. Bikin Ya. kan biar bikin motivasi gitu kan dari seorang Kakak Melki, gimana? Gimana gitu. Gimana? Cerita tentang Motivasinya? dukanya dulu. Jadi cerita duka ya dulu. Iya, duka dulu dong. Tanya dulu, Pak. Jadi kalau Belum. Dia lagi cerita bicara nih. soal duka, Mm-mm. sebenarnya duka itu menurut gue ya, Mm-mm. menurut gue itu ketika lu berduka, kalau menurut gue catatan gue berduka itu ketika ada yang kehilangan gitu aja sih kan. Turut berduka cita. Nah, Gitu enggak kan? ini Oh. cara pola pandang Oh, gue loh. pola pandang. Jadi gue nggak terlalu memikirkan hal yang terlalu rumit. Jadi ketika kita siap berwirausaha itu menurut gue gimana dari kita ya sendiri. Bener ya? Ketika lu mau sukses ya lu harus berjaya lebih giat Iya. gitu katanya gitu. Ketika lu Mau gitu-gitu Eh, aja. malas-malasan ya itulah hasil jeripayah lu. Intinya harus dari Bang Bang ini aku nangkap mindset kita tuh kayak harus Dirubah. kita harus rubah, kita harus Ah. semangat, kita harus bisa Nah gitu itu, ya. nah kalau misalkan bicara dukanya, karena kan gue terjun di bidang fotografi ini nggak langsung ibaratnya gue berhenti kerja langsung. Maksudnya nggak baru kali ini gitu, maksudnya sebelum pas lagi kerja juga gue udah terjun karena sudah melakukan ibaratnya gue kayak kerja sama teman gitu, cuman gue belum terlalu fokus. Nah setelah gue berhenti bekerja tinggal meneruskan, ibaratnya kan seperti itu. Jadi nggak terlalu rumit guanya. Nah paling yang namanya dari tahap transisi guanya dari bekerja Sampai dan saat tidak ini gitu. bekerja, ya paling ya kayak pendapatan bulanannya yang tadinya gua tiap bulan gua Menonton. dapet, Hmm. tapi ini kan kalau misalkan bulanannya ini kan gua nggak dapet. Jadi gimana caranya gua Harus tiap produktif. bulan ini harus lebih produktif gitu. Jadi yang menentukan hasil jeripayah lu ya lu Ya, kita sendiri. sendiri. Iya. Gitu. Sukanya sekarang. Sukanya, dukanya udah kan tadi gitu. Sukanya. Iya, suka. Gua suka Nah, sama suka lu ini gitu. simple. Nah, karena kan gue bergerak di bidang fotografi ini sebenarnya nggak di fotografi aja. Gue bergerak di pihak bidang outing, outbound, travel, kayak gitu. Wih, Akhirnya mantap. merambat karena gue sering Merambat dia. hobi traveling. Maksudnya dalam artian dulunya waktu masih muda banget ya gitu. Berarti sekarang udah tua. Udah tua. Udah tua dong. Maksudnya waktu zaman sekolah dan Oh, oke. sampai sekarang pun alhamdulillah masih berkegiatan aktivitas outdoor gitu. Jadi Gitu. hobinya emang hobi outdoor ya. Iya. Jadi dari basic yang kakak sebelumnya yang jadi karyawan terus fotografi, berarti kakak lebih menyukai terjun udah nyaman lah dengan passion kakak yang sekarang Betul. fotografi. Fotografi dan outing outdoor. Sekarang gue Terus dengan waktu yang lebih banyak sama keluarga. ya. Jadi sebenarnya ya juga gitu. Jadi gue lebih sukanya kenapa bergerak sendiri karena merasa
walaupun penghasilannya masih kecil, gue nggak bilang gede ya, Iya. masih kecil Masih gitu kecil. ya. Tapi gue beranjak gede merasakan, gitu ya. gue merasakan, oh ini gue walaupun gue kecil penghasilannya, tapi gue nggak dibayar sama orang, tapi gue bisa bayar nge-hire orang berarti gitu, nge-hire bukan bayar. Oh iya, hire orang. Kerja sama gue. Oh, kerja sama bukan ngebayar Jadi orang ya. di tim gue nggak ada yang namanya anak gue atau apa. Iya. Kita rekan. Kan semua. Rekan gitu. semua. Nah, di fotografi ini apa main videografi juga? Iya. Video. Ah. Serakah amat sih. Iya. Oh, iya, Tadinya amat. memang gue main di fotografi, cuman transisi lah. Transisi. Nah, mungkin gue Bosan. jatuh cinta sama videografi dan akhirnya gue lebih ke videografi. Videografi juga, udah fotografi, udah videografi. Tapi Outing. memang bener sih, istilahnya kita harus nyaman dengan passion itu. Kita harus betul, benar-benar betul. menyukai passion itu dengan Betul. hobi kita. Karena hobi sekarang udah bener-bener kalau kita bener-bener fokusin bisa jadi menghasilkan uang. Betul. Gitu. Dan Betul. waktu juga bisa fleksibel, lebih banyak sama keluarga, bener nggak sih? Ya. Sama keluarga. Terus kita bener-bener bisa traveling juga gitu. Dengan monoton kita nggak apa tuh namanya terikat banget sama kantor. Yang apalagi Ya. kakak juga nggak suka orangnya yang terlalu monoton. Ah. Terus setidaknya kan kita udah pernah mau cobain di posisi di kantor, terus apa di luar itu maksudnya Iya. tuh. Sebenarnya kakak juga udah menentukan gitu sampai istilahnya setelah menikah malah rezeki kakak dibukakan, ditambah gitu kan rezekinya gitu. Nah untuk Pak Melvi sendiri untuk dunia fotografi ini apa sih yang bikin passion istilahnya beda dari passion yang lain gitu kan? Bikin menarik orang lebih lain gitu. Apa gitu maksudnya tuh? Maksudnya gimana? Iya, gimana gini saya itu jelasin nih. Iya, Apa yang dimaksud dengan Jadi, Saya kan saya jelasin ya. inti Gimana dari pertanyaan. caranya itu Ah. bikin menarik hasil fotografi ya? Oh Kakak gitu. Melki gitu. Bukan gitu Kakak Dede? Betul. Iya. Misalnya yang menggambarkan, misalkan fotografi kan banyak nih. Ciri khas. Yang ciri khas beda dengan yang lainnya gitu. Gitu. Seorang Pak Melki Kak Melki. gitu. Apa aku punya ini gitu. Oh, triknya lah. Trik Sebenarnya namanya fotografi itu kan dibilangnya seni kan. Sini. Dan seni itu menurut gua nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Betul. Selera. Nah, balik lagi kalau misalkan tergantung lu kebutuhannya apa dulu. Iya. Kan jadi pertanyaan seperti itu. Kebutuhan lu untuk di bidang apa? Misalkan lu wedding, pre-wedding, fashion atau event itu kan seperti itu kan. Mm. Nah, tapi lebih gua nih pribadi sendiri lebih memilih untuk foto yang jujur. Jujur. Dalam artian natural lah. Natural. Nggak Oh, I nipu-nipu see. ya. Ya. Bukan masalah tadi nipu. Gue bilang, lu mau bikin tone-nya seperti apapun, ini berbicara tentang gambar, Gambar. Nah, pastinya Oke. kan, warna atau segala macam kan, yang namanya komposisi, terus fotonya seperti apa itu pasti semua udah pada paham lah. Cuman balik lagi biasanya yang jadi permasalahan kan itu warna ya. Warna. Kalau menurut gua nggak ada batasan soal itu, biasanya semuanya ya menurut kesukaannya masing-masing si fotografer. Tapi catatan dalam artian karena kita berjalan untuk dikomersilkan, lebih rendah diri lah, jangan terlalu egois dengan hasil karya lu sendiri gitu. Jadi gua lebih fleksibel sih. Oh fleksibel. Ah. Kayaknya harus lebih fokus ke event. Oh, maksudnya Oh, seperti itu. Gue lebih fokus sebenarnya kemana aja sih. Cuman biasa untuk kali ini gue lebih fokus ke wedding, pre-wedding dan event. Eventnya event kayak outbound atau kayak konser kayak gitu. Berarti foto panggung juga ya. Ya. Nanti saya kalau naik panggung difotoin juga ya, Pak Melki kali ya. Kalau di event Ngapain naik panggung? Naik pelaminan aja dulu ya nggak? Iya. Ya Allah. Iya, naik Kasihan. pelaminan. Iya. Naik pelaminan. Kapan emang tuh, Pak? Kita. Nah gitu, jadi memang sih gimana caranya, kalau gue sih pribadi gitu, gue kan juga punya adik gitu. Lo mumpung masih pada muda, saran gue nongkrongnya produktif. Produktif, nongkrong produktif. Jangan menyempitkan ruang lingkup lo. Betul banget Bergaul sih. lah ke siapa aja. Betul. Gue sih dulu nih namanya bergaul ya sama tukang Cendol. tukang cendol, tukang bangunan, sama A Iya. sampai Z. Alhamdulillah udah ngalamin. Alami, ini bagus. Betul Pak. sih. Aku juga ngerasain itu. Karena banyak pelajaran di situ. Betul. Terus
Belajar, Bang, kita emang. makin banyak bertambah sosialisasi, link tentunya. Ah, Dari situ betul. juga kita nambah pengalaman dari hidup dari seseorang Betul. gitu ya kan. Ya kan Kak, benar kan? Iya. Nambah penghasilan. Nambah penghasilan dari link dari mulut ke mulut gitu. Iya. Nih, aku punya temen nih yang bisa fotografi, bisa deh pakai jasa dia. Betul, Bener gak sih? betul, Karena betul. kita nih kenal, kita nongkrong maupun kakak nggak kenal sama orang itu kan kenal, terus apa Kak fotografi? Oh boleh dong gitu. Maksudnya itu kita bener sih jangan memandang orang dari siapa dan apanya gitu. Itu Yang penting catatan besar. betul, istilahnya kita yang penting nongkrong, kita nyaman, ya udah masuk aja. Terus Iya. apa yang penting gimana pun kita sosialisasi itu sangat penting banget memang sih untuk dunia fotografi, apapun itu, Iya, ke dunia-dunia fleksibel aja. betul fleksibel aja gitu. Istilahnya dari sini juga kita banyak banget dapat pelajaran. Pelajaran. Juga dari Bang Melki Bang ini. Melki ini, Mm-mm. kakak Melki deh. Kakak jangan Melki. Bang. Iya, Amin, Bang. amin, amin. Jangan. Mudah-mudahan Ini ada abang di- bakso dong. Iya, kalau abang Melki kan gak enak kakak Melki lah. Iya, Jadi kelihatan iya. lebih fresh dikit gitu. Iya. Kayak gitu. Bang Melki. Emang lebih fresh. Pokoknya dia tegang ya. Kalau gue yang nanya Kayak dia gini deh, tegang. ini udah itu kayak Coba. gini. Coba Kak, kayak gini. Kita berang bertiga. Ini tuh. Ya coba kayak gini. Satu, dua, tiga. Kayak gini dong di bawah lagi. Anjay. Nanti zoom ya. Nah, pokoknya dari ruang milenial ini kita kan benar-benar mengambil dari pengalaman dari seorang fotografi Nah. yang sukses lah. Sukses. Sekarang. Amin gitu dong. Amin. Amin dong kalau gitu. Amin. Kalau gitu dong Terus gimana? gua boleh gitu Apa? ngasih pertanyaan ke kalian. Kayak Oh, ke kalian siapa? jangan Ke tanya aku kapan kali sih ya? Ke kalian berarti dua-duanya dong. Jangan Oke, ini. oke. Gue bingung gini. Nggak usah, tapi nggak usah nanya gini. Jangan kapan kalian nikah begitu, Enggak. nggak aja nggak boleh itu. Oke, Karena nggak cocok gua sama dia. Gua sampai saat ini pun masih apa ya? Apa itu? Banyak pertanyaan seperti ini. Gue nih merasa di titik agak jenuh. Hmm. Passion lu kan ibaratnya udah jadi hobi lu, udah jadi passion lah ya. Betul. Nah, kebanyakan kan kalau kata orang mah kelihatannya senang gitu kan. Gue tuh butuh namanya liburan di balik liburan. Liburan di balik liburan. Iya, paham nggak? Kerjaan lu kan sepertinya Betul. seperti liburan. Liburan. Iya. Padahal udah jadi pekerjaan. Pekerjaan. Gue butuh liburan. Gimana caranya lu mengantisipasinya biar pekerjaan lu tuh tetap enjoy? Liburan di balik liburan. Karena gua sendiri pun merasa ini gua gawe kayak liburan nih, Liburan. tapi gua butuh liburan. Gimana caranya? Berikutnya nggak? Mau lu dulu apa gue dulu? Lu dulu. Dia dulu. Dia Kan dulu. nanya gua. Iya. Dia jawab dulu. Pendapatnya beda-beda nih kan dua Kita orang. dua Jadi lu orang. dulu enggak? Kan Lu beda. dulu. Liburan di balik liburan. Ya kan? Gimana cara Apa lu mengatasinya? ngalamin fase yang sama? Iya. Jadi lu liburan di balik liburan. Enggak, pertanyaan gua gimana caranya lu mengatasi ketika posisi lu saat Lagi jenuh. titik Lagi jenuh. Titik jenuh. jenuh. Pasti gue liburan dong. Kalau jenuh, gue pusing gitu, otak gue stres gitu, gue liburan lah. Tapi dalam catatan lu seperti apa? Dalam catatan lu pertanyaan tuh liburan lu tuh seperti apa? Oh liburan ya berarti ya gue cuman ya istilahnya minum kopi di puncak gitu. Tapi tetap update. Hah? Update? Gua nggak dapat jawaban dari lu. Oke. Ayo. Kayaknya dia ngalamin karena kan gue gak akan nalar soalnya dia. Ayo. aku nalar banget. Iya. Iya. Setiap orang pasti punya titik jenuh. Karena aku juga pernah ngalamin titik jenuh juga. Iya. Gitu. Jadi bener sih kayak liburan. Tapi liburan aku juga ngalamin. Jadi kayak liburan malah aku kerja. Heeh. Oh, Nah, Lu gitu. nggak merasakan liburan? Nah, ya? aku sebagai talent model walaupun aku nggak di fotografi karena aku juga ngerasain apa yang aku Iya. rasain. Jadi pernah aku ngalamin titik jenuh itu pas awal-awal ini. Misalnya kok aku monoton gitu-gitu mulu gitu kan, kayak pingin deh sesuatu yang beda gitu. Cuman balik lagi, misalnya kita udah sampai saat ini loh, udah sejauh ini dan banyak suka dukanya. Masa ya kita harus berhenti gitu loh misalnya kan. Namanya juga titik jenuh kan pasti Iya. kayak bosen loh sama Ah. kita kerjaan kita itu aja. Nah kemarin, terus aku liatin kayak ada salah satu komen di DM aku pribadi, Kak mau dong jadi model apa sih tips dan tipsnya gitu istilahnya. Yaitu balik lagi, kita harus banyak-banyak bersyukur sih. Iya. Nah, bersyukur istilahnya nggak semua orang bisa apa yang kita
raih saat ini. Oh gitu. Nah, itu poin pertama. Nah, terus bener juga sih kata gue tuh. Misalnya mereka yang mau jadi model, yang pingin banget cita-cita jadi model. Nah, dari pertanyaan itu justru kayak tamparan loh buat aku juga gitu kan. Oh iya, jadi kayak nggak semua orang bisa fotografi, bener nggak sih? Betul. Banyak yang orang pengen bisa foto-foto, tapi belum tentu bisa kayak sukses kakak, bener nggak? Nah, istilahnya banyak orang yang cantik itu relatif ya, gitu. Dunia fashion itu orang bisa foto juga relatif ya. Jadi banyak yang orang pengen seperti aku, istilahnya belum tentu bisa langsung ke situ, bener nggak sih? Nah, dari situ istilah kita yang penting, poin penting itu ya bersyukur dulu, bersyukur. Terus kita udah mencapai sejauh ini, misalnya gitu kan. Nah, aku juga balik lagi ke situ. Nah, balik lagi ke situ dengan gimana kita untuk libur. Yang kakak tadi poin ini, libur tapi pingin liburan. Nah, salah satunya yaitu gimana kita harus libur sama orang-orang yang deket, yang orang kita sayangin, bener-bener momen spesial lah gitu. Coba kakak misalkan ajak istri tercinta, Istri nonton. tercinta. Nah, tapi bener-bener momen liburan, khusus privacy. Caranya itu seperti apa? Ya, ajak aja liburan. Keluarga. Liburan tapi bukan kerja. Iya. Beda ya. Liburan tapi bukan kerja. Beda. Ngerti nggak? Nggak, nah. Gue ngerti. Lebih Cuma- kayak privacy. Enggak, maksud aku cobain aja kakak, ajak istri kakak atau ke tempat-tempat yang nggak usah jauh-jauh atau keluar negeri atau apa gitu, ajak aja berdua. Ya kalian nikmatin aja karena Masa? pasti belum pernah kakak yang bener-bener liburan bareng istri Berdua. berdua, bener-bener yang privacy atau Kayak model gimana. pacaran dulu gitu. Ya nggak Gimana apa-apa, sih? nikmatin aja situ. Soalnya beda loh, kita liburan jalan-jalan sama temen, istilahnya sama orang-orang yang kita sayangin. Cie, punya nggak orang yang disayangin? Ya ini ya. Nggak ada lah di salah satu. Nggak ada deh. Salah satu yang nonton. Nggak ada, nggak ada. Nanti sabar ya, bakal diajak. Nggak ada. Nah, bakal beda loh, karena aku udah pernah ngerasain itu juga. Maksud tuh kayak sahabat lah, kalau gitu kan, karena aku belum menikah gitu. Jadi Emang kayak- belum? Emang belum. Oh, belum. Jadi ajak aja sahabat, jadi kayak berdua kayak traveling private gitu loh, yang memang bukan konten khusus kerja. Kerja. Beda loh kak, rasain aja dulu, karena kakak juga Tapi belum kan, pernah. tapi kan Dede Suwana ini kan salah satu ibaratnya influence lah ya. Bisa dikatakan seperti itu Ya. lah. Influence. Berarti otomatis butuh HP. HP. Mm-mm. Nah, oke. Akhirnya gue dapat pemikiran seperti ini. Nah, ketika gue dalam Udah dapat pencerahan ya? ketika Udah kan gua deg-degan berarti ya? dalam zona nyaman ini, maksudnya dalam arti gue menginginkan liburan. Mm-mm. Gue sih simpel sebenarnya. Ya, Hilangkanlah internet. Menurut gue. ya, Itu menurut gue. Karena gue bisa berbicara seperti ini pun lu gak megang HP, betul, privat banget loh. betul. Nah itu. Makanya gue tadi sempat jadi pertanyaan sama lu kan, ketika Oke. gue masih mendapatkan internet, gue nggak bisa fokus untuk liburan. Itu maksud gue intinya. Jadi begitu. Jadi ya lu coba nih. Jadi ada momen-momen apa sih? Ada sih tahu. Ada momen-momen yang terlupakan pada masa-masanya itu loh. Gitu. Eh. Ketika gue mau ngobrol sama lu, ini seperti inilah anggaplah. Ya. Ini walaupun direkam, tapi Ada yang gua kita lagi senang. traveling nih. Oke, tapi Oke. gue seneng gitu kan. Karena ini kebutuhan, jadi ya rasanya kurang gitu. Nggak ada pas plus enggak. Jadi masih jaga image tuh di sini. Ya. Jangan lu juga jaga image. Jauh bilang bukan jaga image. Iya, akhirnya gue mendapatkan satu jawaban. Gitu. Jawabannya jadi lu bakalan bernostalgia sama bini lu berdua Entah sama tanpa bini internet. gua, entah sama temen gua, entah sama siapapun. Intinya Intinya privacy. privacy dan No menghilangkan internet. Berarti nggak boleh main HP, nggak boleh main apa-apaan tuh. Boleh sih, Enggak. foto doang gitu ya. Enggak, intinya nggak usah internet, istilahnya mau di tetap Iya. momen foto-foto Iya. pakai kamera biasa, cuman kita di luar dari per Kerja. sosial media. Nah, ya kan? Gitu. Gitu. Karena Bener-bener gue tuh risih sama temen-temen gue sendiri pun ketika gue liburan gitu. Foto dulu dong di sini. Update dulu Gua dong. pribadi ya, gua gua pribadi ya. potong. Update dulu dong, update. Karena mau zamannya begitu, bukan foto dulu. Update dulu dong, update Nah, gitu. gua pribadi gitu. Iya. Emang sih. Gue pribadi gitu karena ada rasa-rasa yang hilang menurut gue gitu. Iya sih, betul. Gue juga ngerasain kalau kayak harus sesuatu kayak kewajiban sih kalau kita udah terjun ke Nah. dunia ini kayak, "Hai guys, aku lagi sini bla 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 bla" gitu. Bener sih. Hey guys, kita lagi berdua di sini. Boleh deh Gitu. nanti aku cobain sama
Deng. Mungkin itu pemikiran gua aja kali ya, karena kan Tapi setiap bisa juga orang sih ya. beda-beda. Tapi bisa juga sih. Coba kalian ngerasain sesuatu liburan privacy sama orang yang kalian sayang gitu tanpa di sosial media. Bukannya tanpa di sosial media, tanpa menggunakan internet apapun. Jadi handphonenya datanya dimatikan, udah gitu. Ya, intinya Kita gitu. liburan gitu. Oh, gitu kan? Kakak? Makanya saya suka naik gunung. Oh gitu. Oh, suka. Dia suka Boleh naik dong. gunung juga. Nanti kita bikin konten naik gunung. Oh, siap. Oh. Karena Wah, rencana nih naik gunung. Karena Soalnya aku di- belum pernah juga naik gunung sih. saya pun Punya di konten gua nih. Oh, punya konten. Anda Jangan lupa guys, subscribe dulu channelnya, ternyata dia punya konten. Baru bikin Oh baru, dia. apa Oh, tuh? wah. Lebih ke apa? lebih ke perjalanan sih, cerita tentang pendakian. Oh pendakian. Nah, Oh gitu. jadi gue bikin itu iseng aja sih sebenarnya, buat nostalgia aja. Berarti lu takut dong kalau iseng? Iya. Iya, takut berarti lu. Takut Kan apa? iseng. Iseng lo takut berarti kan? Kalau orang iseng berarti nih takut jokes aja. waktu zaman gue SD. Ya kan? Lu nalar enggak? Ketawa. Iseng berarti dia takut. Iya. Ya benar kan? Iya. Ya, emang ngomong salah. Kayaknya sih per 2 bulan atau per 3 bulan gue bikin apa sih, perjalanan naik gunung lah intinya. Naik gunung. Kemana, Bang? Nanti lu ikut aja. Kita harus ikut. Boleh. ikut. Kita juga Kita kan bikin channel kita, channel dia juga. kita. Oh, iya. Bisa lah. Naik gunung. Naik Buat gunung. kalian pecinta gunung, jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Apa namanya YouTube-nya? Storymon ID. Storymon ID. Iya. Iya. Itu buat anak-anak Ah, gunung. gunung daki. Aku Daki. juga belum pernah sih daki gitu. Apa sih? Apa gunung-gunung apa aja yang udah pernah kakak daki? Terus itu memang hanya buat hobi atau Penghasilan. gimana penghasilan juga di naik Gunung. Hobi, Hobi ya. tapi sempet jadi passion juga, Passion cuman juga. akhirnya Hanya buat kebutuhan Instagram atau gimana memang enggak, benar-benar memang hobi aja. Karena dulu gua backpackeran ya atau mas? sempet membuat kayak komunitas pecinta alam. Oh iya, iya, iya. Cinta alam banget dong. Dibilang cinta alam banget enggak, gua perusaha alam. Wih deh, beda sih kayaknya. Udah menyatu sama alam ini. Apa tadi katanya? Karena menurut gua orang yang melakukan eksplorasi ke gunung itu bukan pecinta alam, kalau pecinta Perusahaan. alam. Udah gunung apa aja ke kok? Alhamdulillah beberapa lah di gunung Jawa. Beberapa. Oh di Jawa. Pasti banyak lah istilahnya pasti naik gunung ini yang aku tahu selalu dapat teman baru. Benar nggak sih? Ya, Teman baru, terus pengalaman baru, ya nggak sih? betul. Momen-momen langka gitu yang nggak setiap orang dapetin gitu. Betul. Kayak dapat sunrise gitu. Dapat jodoh. Dapat jodoh juga. Enggak. Kan Kalau dapat gua jodoh di dapat jodoh kan? naik gunung. Jadi Enggak. kebetulan istrinya dapetnya bukan di pendakian. Dia Gimana? banyak fans gue yang dari pendakian itu, cuman gue Weh. pilih-pilih. Sombong amat tuh sabar orang. ya, Sombong amat itu orang. buat fans-fansnya sabar ya. Sombong amat tuh. Terus Iya, kirain gitu. jodohnya dapat dari Enggak, enggak. sebenarnya dulu ada. Apa memang satu passion aja di naik gunung Apanya maksudnya? sama istri enggak? Enggak. Oh. Oh, istri gue malah nggak sama sekali. Nggak sama sekali naik gunung, nggak sama sekali model, enggak. Cuman orang-orang biasa ya. Tapi mau diajakin naik gunung. Mau pastinya, cuma belum pernah. Ya tapi katanya dulu prawedding sempet di gunung lu sebelum nikah katanya. Oh iya. Iya katanya prawedding di gunung. Itu Ayo. mah gunung belakang rumah Oh gua. iya. Jadi cuma manipulasi Oh aja. manipulasi gitu Tertipu ya. Iya. Banyak sih gitu. aku tahu banyak orang yang aku pernah bikin story liburan traveling antara di gunung sama di pulau. Di pantai. Ya di pantai istilahnya. Tapi kebanyakan orang milih yang di pantai karena mungkin di gunung ini banyak trafficnya, maksud tuh yang nggak orang bisa kayak kayak capeknya duluan gitu, kayak udah mikirnya susah duluan dan segala macam gitu, ribetnya dan segala macam gitu. Yang bikin passion dari seorang pendaki ini mungkin ada banyak yang nonton atau memang yang menonton juga ingin mencoba gitu, apa sih yang beda gitu loh, excitednya kapan naik gunung gitu, apa nanti kan aku kan bakal mau naik gunung Oh juga gitu. Emang lu sanggup? Jadi Insya Allah, tapi yang yang low dulu aja. jadi menurut gua tuh mendaki gunung itu olahraga yang ekstrim lah ya. Cuman mendaki gunung ketika dikatakan berbahaya itu Emang dibalik berbahaya. lagi, enggak, balik lagi sama diri kita masing-masing. Hmm. Kayak ibaratkan lo mau main ke pulau sangkanya aman lah ya,
tergantung resiko yang kita buat itu kan, resiko yang terjadi itu biasanya Diri kita sendiri. diri kita sendiri yang berbuat. Yang bikin ribet tuh kita sendiri, beda lagi dengan tanda kutip alam yang berbicara beda. Oh, oke. Jadi menurut gua olahraga naik gunung itu ya olahraga yang mengasihkan lah. Memuaskan ya. Jadi kadang kan, Kayak kalau udah terbiasa, misalnya capek itu udah biasa lah ya. Apa memang? nah capek pasti capek. Manusia. Cuman ketika orang sukses sampai puncak, nah itu bisa jadi Motivasi. perjalanan buat Oh, iya. bisa dibawa ke dunia sehari-hari juga. Itu yang gue dapat. Nah katanya kan image-nya udah, oh gue takutnya enggak. Nggak kuat. Nah sebenarnya itu dari pola pikir kita aja. Lu udah mindset diri lu, gue nggak nyampe nih sampai sini. Lu susah nih nyampe sini, kayaknya capek banget, gak mungkin gue sampai situ. Ya, itu kan karena pola mindset lu sendiri. Sama aja kayak lu bekerja kan, wah ini gue bisa nih, lu pasti bisa. Bisa. Kayak kata-kata gue, dia bisa, kok gue enggak? Nah, Dia Wey. bisa, kenapa lu enggak kan gitu. Perlu sih, coba lu sanggup gak naik gunung? Ya sanggup gue, ya ilah baru naik gunung ya tapi gak pernah gue, beneran ya. Iya, emang enak banget itu naik gunung. kalau gue sendiri sih seru aja, Seru aja ya. Sesuai aja ya. karena setiap cerita pendakian itu kan beda-beda. Beda-beda. Walaupun lu naik gunung yang sama, Iya. kok bisa begitu? Gimana kita menyikapinya? Ayo, benar kan? Bukan. Apa dong? Kan tadi jawaban gue apaan? Apa? Nggak, jadi setiap perjalanan daki gunung itu bakal menjadi cerita yang berbeda-beda walaupun lu naik satu gunung. Iya sih. Walaupun gunungnya itu aja gitu kan. Ada cerita yang beda-beda lah. Maksudnya ibaratnya hari ini gue naik sama Suwana, besok gue naik sama lu, pasti kan ceritanya udah berbeda. Iya. Momennya juga beda. Kayak gitu. Udah, Dan banyak lah. Jadi seorang yang pemula misalkan mau naik gunung, cocoknya gunung apa ya? Kayak aku nih, perempuan. Aku mungkin sesekali nanti priwet juga mau di gunung. Yang mau di gunung deh. Iya, Emang pingin. kapan? Ah? Kapan? Kalau nggak Sabtu Minggu. Rame Gimana, deh Bang? gunung. Amin, Gue amin dong. merekomendasikan sebenarnya mau gunung manapun, oh boleh lah. Yang penting didampingi sama orang yang lebih expert di bidangnya. Oh. Kayak dia ini nih. Takut, aduh capek gitu. Ya itu mah capek ya, lu sendiri itu mah Jadi kan resikonya. biasanya teman-teman yang udah paham tuh tahu resikonya seperti apa, bahayanya seperti apa. Jadi meminimalisir resiko yang terjadi ketika waktu perjalanan itu. Iya. Nih, gue mau nyinggung satu nih pekerjaan lu, outbound, outing. Itu lu bergeraknya di bidang apa outbound itu? Sebagai dokumentasi, entah sebagai apa? Tetap di dokumentasi. Tetap dokumentasi. Sempet dulu juga gua namanya ngalamin dibilangnya jadi fasilitator. Fasilitator. Nah, fasilitator. Jadi tamu datang gue yang memfasilitasi mereka lah. Gitu. Kok bisa seperti itu? Karena gue hobinya dulu kan dari pecinta alam. Mulut yang penting gaulnya lu asik aja. Gitu. Nah, dari pergaulan itu akhirnya gue kenal sama si A, si B, si C, dan diajak ada latihan, gue ngikut latihan. Nah, akhirnya kan bisa menghasilkan jadi Cuan. Gitu. Cuan. Iya, bener sih. Tuh, cuan lagi nih. Bukan pikiran tapi ini. Iya dong. Cuan. Annyeonghaseyo bukan ya? Gini gua kalau Oh. Tahu Bang? Tahu? Oke, yang kita ambil dari traveling ini buat kalian pendaki gunung atau pecinta alam, gimana kita diri sendiri itu gimana tadi itu lebih menyukai, misalnya kita ngebawa kita, misalnya alam itu gimana sih tadi kata-katanya? Gimana? Misalnya Gimana? yang passionnya tadi itu bikin traveling nyaman tadi. Ya sebenarnya gimana diri kita sendiri aja yang membuatnya ingin nyaman kah atau tidak gitu. Tuh, bener sih untuk banyak kan orang juga bilang akan aku suka traveling juga sih. Tuh, kok lu cewek emang nggak takut di hutan atau nanti orang mikirnya udah macam-macam lah gitu. Misalnya nanti tidur di mana dan segala macam gitu. Itu udah sebenarnya itu memang bener-bener yang ngebawa kita sendiri itu ya bener-bener kita sendiri gitu. Dimana kita mindset kita ya harus yang bagus-bagus, bener nggak sih? Tuh. pikir kita bagus. Misalkan kita masuk hutan nih, nanti ada ini ada ini. Jangan kayak gitu deh. Istilahnya jangan kayak gitu, itu hilangin mindset kayak gitu. Ah, Misalnya kita hilangin. gimana
ya kita jalan aja dengan nyamannya, benar nggak sih? Yo, Dengan iya, nyamannya iya, nanti bener. kayak sesuatu yang apa yang pas kita lagi jalan itu nanti dapat sesuatu apa dan apa. Jadi kayak malah alam yang ngikutin kita, benar nggak sih? Nah gitu, jadi kita gimana kita sendiri yang bikin nyaman pas saat traveling. Gitu. Nah, jadi kita harus bikin nyaman sama orang pun gitu. Kita harus bikin nyaman ya. Kayak kita bikin nyaman nih. Sama orang pun gitu, kita harus bikin nyaman orang gitu. Ya kan? Bener kan? Iya dong. Iya dong, ya kan? Gua gini, Bang. Gua minta motivasi lu dong. Gimana untuk teman-teman semua di situ. Ya sebagai contoh lah, seenggaknya lu nggak kerja tapi lu sibuk gitu. Kalau kata orang bilang mah from apa gitu, kerja dari rumah ke lapangan gitu kali ya. Gimana Bang motivasi untuk teman-teman jangan takut untuk hilang kerjaan karena gimana gitu. Kayaknya kalau berbicara untuk soal lebih itu gue agak takut gitu. Takut apa? Takut Jadi salah. karena pekerjaan apapun atau lu mau ngambil kerja di perusahaan, di bank atau apa segala macam Iya. gitu kan, lu mau menjadi tukang bangunan atau apa, Iya. jadi berwirausaha Usaha sendiri lah, sendiri. itu jalan pilihan lu masing-masing. Bener sih. Iya. Nah, Kita kayak di gitu. kerjaanmu Nah. gitu kali. Tapi ketika lu udah mengambil keputusan itu, jangan ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. Oke. Oh, mantap Jangan nih. jangan Iya dong. jangan apa tadi jangan apa? Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu melangkah untuk lebih jauh. melangkah lebih jauh. Itu pesan, jangan ragu-ragu Iya untuk dong. melangkah lebih jauh. Ya kan karena memang manusia itu diciptakan untuk terus belajar. Gitu bukan ya? Tuh. Iya, Oke, jangan. guys. Itu kata-kata dari Bang Melki. Aduh, kata-kata Bang, makasih ya Oh, udah iya. ngisi YouTube gua Sama-sama, kan. Bang. Ayo deh. Makasih banyak. Baik banget nih pokoknya pelajaran Allah. dari suhu. Suhu Mudah-mudahan kata hati. dari gua ada yang bisa diambil. Amin. Tuh, Ya kita tahu Allah. kan kita bisa paling bareng, Iya. terus naik gunung bareng. Siap. Hmm, Oke. naik gunung bareng. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, Subscribe, and comment, Komen dan lonceng. pencetnya Teng, 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 loncengnya teng. Deng. Gua Dede dan Suhana. Pamit dulu ya. Saya Dede Sari. Saya Suhana. Gua Melki. Kita ucapkan Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. dah.